Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati yaitu dosen pengampu kita Bapak Amiruddin dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur atas kehadiran Allah yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan. Selalu berangkatkan salam, tak lupa pula kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, perkenalkan, nama saya Septiana Indriani Boru Gultom, Prodi PAI semester 4, lokal 4 PAI A. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 2. Yaitu sebenarnya ini kelompok saya waktu jika masih tugas per kelompok dengan judul Hakikat Pendidikan dalam Perspektif Islam. Baik, langsung saja saya akan sedikit menjelaskan apa itu yang dimaksud tadi. Pengertian pendidikan Islam. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa pendidikan adalah orang yang memiliki pendidikan. Dalam pengertian yang lazim digunakan, pendidik adalah orang yang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani maupun rohani agar mencapai tingkat kedewasaan yang mampu berdiri sendiri dan memenuhi tingkat kedewasaannya, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya seperti sebagai hamba Allah dan mampu melakukan tugas sebagai makhluk sosial dan juga makhluk individu yang mandiri. Kemudian pendidik dan perspektif. Pendidik Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi pendidik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik. Nah, baik potensi efektif maupun kognitif, kemudian maupun psikomotorik. Nah, secara seimbang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam dan menurut pendidik dalam spesifik pendidikan Islam ialah orang yang bertanggung jawab terhadap upaya perkembangan jasmani dan rohani peserta didik agar mencapai tingkat kedewasaan sehingga ia mampu menunaikan tugas-tugas sebagai pendidik atau tugas-tugas sebagai manusia. Kemudian syarat-syarat pendidik Islam. Dalam pandangan Islam, seorang pendidik hendaknya memiliki karakter yang dapat membedakannya dari yang lain, dengan karakteristik menjadikan ciri dari sifat yang akan menyatukan dalam seluruh totalitas kepribadiannya. Totalitas itu tersebut kemudian akan diteraktualisasikan melalui seluruh perkataan dan perbuatannya. Kemudian dalam hal ini Abdurrahman berkata membagi karakteristik pendidik Muslim kepada beberapa bentuk, yaitu banyak ya di sini. Salah satunya mempunyai watak dan sifat robaniyah yang terwujud dalam tujuan, tingkah laku dan pola pikirnya. Kemudian sifat ikhlas, melaksanakan tugas dengan baik, pendidikan semata-mata hanya untuk mencari ridhonya Allah. Kemudian bersifat sabar, kemudian memiliki sifat jujur dan menyampaikan apa yang diketahuinya. Kemudian senantiasa membekali diri dengan ilmu, mampu menggunakan metode mengajar dengan baik, mampu mengelola, mampu mengetahui kehidupan spesifik dan bagi peserta didik. Kemudian tanggapan terhadap berbagai kondisi dan situasi. Kemudian berlaku adil terhadap sesama peserta didik, gitu ya. Kemudian
tugas dan tanggung jawab pendidikan Islam. Banyak sekali tugas dan tanggung jawab dalam Islam. Tugas pendidikan dipandang sebagai sesuatu yang sangat mulia. Posisi ini disebabkan karena Islam menempatkan orang-orang yang beriman dan berilmu. Pengetahuan ini lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan manusia lainnya. Adapun tugas pendidik dalam rumah tangga adalah mendidik secara memberi dorongan, memberi contoh yang baik, membiasakan dan memberikan pujian dengan cara dapat memberikan pengaruh yang positif bagi anak-anak dalam meraih cita-cita kehidupannya masing-masing. Kemudian berusaha mengontrol anak, menolong anak, mengembangkan pembawaan yang baik dan menekankan perkembangan pembawaan yang buruk agar tidak berkembang. Kemudian memperlihatkan kepada anak didik orang dewasa cara memperkenalkan berbagai bidang keahlian, keterampilan dan lain sebagainya. Mengadakan evaluasi, memberikan bimbingan dan penyuluhan. Kemudian selanjutnya kesimpulannya ya. Kesimpulan dari materi 2 ini tadi yaitu adalah pendidikan pada hakikatnya adalah orang yang telah mendapatkan amanat dan mempunyai tanggung jawab sendiri dunia maupun akhirat, membimbing, mendidik, mengarahkan dan mengantarkan peserta didik ke gerbang kesuksesan dan di dunia maupun di akhirat. Kemudian oleh karena itu, untuk menjadikan pendidik yang berkualitas dan harus berprofesi guru, harus memiliki kriteria yang persyaratan tertentu yang dipenuhi dalam rangka pencapaian tujuan hidup. Kemudian dalam sifat-sifat yang menghiasi pribadinya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik dalam pandangan Islam. Kemudian pendidik yang baik adalah pendidik yang mampu memberikan tugas dan tanggung jawab terhadap peserta didik lainnya yang dilandasi iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian serta mampu mengembangkan potensi yang ada di dalam baik lahir maupun batin, maupun jasmani, fisik maupun rohani. Untuk itu seorang peserta didik wajib memiliki iman dan takwa yang kuat, kokoh, juga niat yang ikhlas yang dilandasi ajaran-ajaran Islam serta berhias akhlakul karimah, ditunjang oleh dideksi serta rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab yang sangat tinggi, tugas diamankan di hendaknya. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya uraikan dari kelompok 2 ini tadi. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.